Itu Kak, itu aja. Oke. Oke, Terus habis ini. kita mau ngapain sih Kak Dika? Kan kita udah kenal ad- anggota tubuh nih, mm-mm, fungsinya. Oke. Terus Mm-mm. kira-kira abis ini kita mau ngapain lagi ya? Oke, nah abis ini karena GSB ini lumayan kegiatannya banyak. Jadi lanjut kita ke kegiatan selanjutnya ada read aloud nih. Kata ngedengerin ceritanya, ada cerita Mm-mm. kering-kering ya. Nama bukunya kering-kering. Aku juga belum denger nih ceritanya kayak gimana. Lanjut aja kita ke kakak selanjutnya yang lebih seru kayaknya ngajarinnya atau lebih seru Nggak nyeritainya. sama-sama keren kok. Oh, sama-sama keren. Oke, Oh, terima kasih see ya. you Oke, belum next belum. week. Terima kasih. Oke, sampai jumpa ya. Oke. Sampai jumpa ya adik-adik untuk pelajaran IPA selanjutnya. Semoga bisa lebih seru lagi materinya. Oke, terima Amin. kasih. Terima kasih Kak Dika. Dadah. Bye-bye. Assalamualaikum. Nah, oke. Tadi kita udah belajar, eh, sama-sama belajar tentang mengenal anggota tubuh dan fungsinya. Mungkin nanti bisa langsung dipraktekkan nih kepada adik-adiknya, terus saudaranya, atau anaknya sendiri, misalkan kalau udah punya. Mengenalkan panca indera, fungsinya apa, terus kaki dan tangan, terus cara merawatnya seperti apa. Semoga bisa bermanfaat. Nah, setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita mau dengerin sebuah cerita. Jadi ceritanya tuh uh, seru sih tentang kumpulan hewan-hewan yang ingin meminjam sebuah sepeda kayaknya. Tapi untuk cerita lengkapnya dan detailnya langsung kita panggil aja Kak Aci, seorang wartawan yang mempunyai bakat read aloud yang sangat luar biasa. Kita langsung undang aja ya. Oke. Semoga ini langsung koneksi. Langsung terkoneksi dengan baik. Belum selesai, Kak Nadifa. Masih ada kok. Dengerin dulu ya cerita dari Kak Aci. Oke. Ah, Hai, hai. Langsung terkoneksi, guys. tapi kedengeran nggak soalnya aku nggak pakai handsfree. Oh, kedengeran kok, Kak. Cukup jelas. Oke. Nah, mau kenalin dulu. Jadi Kak Aci adalah seorang relawan di GSB. Eh, Relawannya freelance ya. Jadi Kak Aci kadang relawan pengajar, kadang kakak asuh wisata edukasi gitu. Kadang ya apa aja deh pokoknya bisa. Nah, kesibukannya selain menjadi relawan di GSB, beliau juga salah satu jurnalis di salah satu media Indonesia yang lumayan besar lah gitu. Nah, hari ini kita mau cerita apa sih, Kak? Kita mau baca cerita tentang binatang sih. Judulnya Kering-kering. Kelihatan nggak? Kering-kering Kering-kering. kelihatan. Itu bukunya tentang apa ya, Kak? Tentang beruang gitu sih. Cerita tentang ibu beruang dan juga anaknya yang Mm-mm. pingin apa ibunya tuh mau pinjem sepeda. Tapi buat lebih tahu kayak gimana isinya, kita baca aja kali ya sama-sama. Oke, kita langsung dengerin aja ya, Kak Aci read aloud. Satu, dua, tiga. Silakan, Kak. Oke. Nih, judulnya Kering-kering. Jadi ini ibunya Momo. Mm-mm. Anaknya itu namanya Momo. Ini si ibu ceritanya sedang berjalan nih, eh, mau jemput si Momo. Dia jemputnya jalan kaki, sementara teman-temannya ibu-ibunya yang lain tuh naik sepeda. Nah, ini belnya berbunyi kring kring. Aduh, ibu terlambat lagi, kata si ibu. Sementara eh, si Momo udah pulang sekolah. Aku duluan ya, Momo. Ya, ya sudah. Kamu duluan saja. Dadah, sampai ketemu besok. Nih, kata si Momo. Momo. Momo masih menunggu ibunya karena ibunya belum jemput kan. Nih. Nah, yang lain sudah dijemput sama orang tuanya. Ada ayam sama ibunya. Ada binatang yang lain, ada panda, ada sapi. Nih di sekolah-sekolah para binatang ini. Nah, sementara ibunya masih jalan karena butuh waktu yang lebih lama kan untuk jalan kaki.
Nah, si Momo masih menunggu untuk dijemput ibunya. Nah, ini dia ibunya sudah datang. Nah, yang lain tuh naik sepeda. Nih, naik sepeda semuanya. Mereka, ibu sama si Momo menatap yang lainnya tuh kayak, ya yang lain naik sepeda gitu. Ibunya jalan kaki kan. Terus, ayo ibu, kita pulang. Lalu ibunya merasa tidak enak hati sama si Momo ini. Nah, dia bilang kayak gini, Momo, ibu punya ide. Ibu harus belajar naik sepeda, kata si ibu. Biar bisa jemput Momo, supaya nggak terlambat lagi. Yuk, sekarang kita pinjam sepeda, kata ibu. Ayo ibu, kata Momo dengan semangat. Momo senang banget pengen dijemput juga naik sepeda. Nah, akhirnya ibu dan Momo ke rumah Flamingo. Flamingo, boleh ku pinjam sepedamu? Boleh, ini silakan. Ini pas sudah dicoba sama ibu. Oh, terlalu tipis, kata si ibu. Kenapa terlalu tipis? Karena bentuk tubuh flamingo sama beruang beda ya, lebih besar beruang gitu. Ya sudah ibu, ayo kita pulang saja. Bagaimana kalau kita ke rumah Om Jerapah? Nah, akhirnya mereka ke rumah Om Jerapah. Jerapah, boleh aku pinjam sepedamu? Kata si ibu. Oh, boleh, silakan. Mereka akhirnya coba sepedanya si jerapah. Nah, ini dia. Ya, yang ini ketinggian, Bu, kata si Momo. Momo sedih lagi karena akhirnya ibunya nggak bisa pinjam sepedanya si jerapah. Karena terlalu tinggi, dia nggak sampai mau pegang sepedanya. Ya sudah kita sekarang pergi ke rumah Om Gajah saja. Oh ya sudah, ayo ke rumah Om Gajah. Gajah, boleh ku pinjam sepedamu? Oh, boleh saja. Ini silakan. Nah, sekarang ibu mencoba sepedanya Om Gajah. Nah, ini dia. Dia pakai sepedanya Om Gajah. Wah, kalau ini terlalu besar. Ya, ibu tidak bisa pakai itu. Itu terlalu besar, kata si Momo. Nah, akhirnya mereka berdua pergi ke rumah si Mantel Emas. Mantel Emas, bolehkah kalau aku pinjam sepedamu? Nih, si Mantel Emas seperti ini bentuknya. Oh, boleh saja. Nih, silakan pakai. Nah, ini dia. Wah, yang ini kecil sekali, Ibu. Tidak cukup, kata si Momo. Nah, akhirnya mereka ke rumah Tarsius. Tarsius, bolehkah aku pinjam? Ini silahkan. Nah, Ibu, kalau yang ini lebih kecil lagi, tidak akan muat, katanya si Momo. Akhirnya mereka ke tempat yang lain. Ibu akhirnya berpikir, oh, bagaimana ya supaya aku bisa tetap naik sepeda dan mengantar Momo. Nah, akhirnya datanglah. Setelah yang lain udah naik sepeda satu-satu kan, dan ternyata nggak ada yang cocok buat dipakai sama Momo dan ibu. Akhirnya datanglah orang utan. Hai, pakai aku saja, katanya si orang utan. Nah, ibu mencoba sepedanya orang utan. Sepedamu pas orang utan. Wah, iya, sangat pas dipakai untuk ibu. Nah, kalau begitu untukmu saja, Ibu,
Yang benar. Iya. Wah, terima kasih. Akhirnya si ibu berjalan coba sepedanya si orang utan. Nah, semua teman-temannya akhirnya senang, ikut senang karena akhirnya Momo bisa dijemput sama ibunya nanti. Hore, 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 ibu bisa naik sepeda. Momo senang sekali, teman-temannya juga ikut senang. Nah, ini kemudian keesokan harinya, kering, 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 bunyi sepeda. Ada gajah tadi, ada flamingo, dan kali ini ibu dan Momo juga ikut naik sepeda karena sudah punya sepeda tadi dikasih sama si orang utan. Nah ini akhirnya di perjalanan mereka, wah senang sekali akhirnya ibu bisa jemput aku tidak terlambat. Ibu jangan ngebut ya. Oke, kata ibu. Oke, selesai ceritanya. Yeay. Akhirnya si ibunya Momo dapat sepeda juga ya, Kak. Iya, sepeda dari si orang. Si orang perjuangannya luar biasa banget untuk dapetin sepeda yang pas. Nah, Kak Iya, Aci, pelajaran yang bisa diambil dari cerita yang tadi apa sih, Kak, buat adik-adik nih? pelajaran yang bisa diambil tadi kan kita lihat kalau apa binatang-binatang ini tuh satu sama lain sangat baik ya. Kayak tadi ibunya Momo sebenarnya kan pengen sedih banget karena nggak bisa jemput Momo tepat waktu gitu. Iya. Terus dia butuh mau pinjam sepeda dan sebenarnya semuanya tuh mau pinjam. Tadi ada flamingo, ada gajah, cuman memang nggak ada yang cukup untuk dipakai sama si ibu gitu. Jadi pelajarannya mungkin kita harus baik kalau misalnya di apa ada yang butuh mau pinjam sesuatu atau butuh bantuan harus ditolong gitu ya. Pelajaran yang bisa diambil dari ibu dan Momo. Jadi tadi akhirnya juga bisa dapat sepedanya jadi si orang utan gitu. Oke, jadi kita harus saling tolong menolong kepada sesama. Iya, Karena gimana ya, kalau misalkan ada yang butuh, kalau kita bisa nolongin ya kita harus tolongin ya, Kak ya. betul. Itu. Nah, Kak Aci, aku dengar katanya Kak Aci suka banget cerita. Jadi katanya mau nambah cerita satu lagi ya, Kak? Cukup nggak? Masih cukup nggak waktunya? Masih kok, Kak. Masih ada. Tadi kan mulainya agak mundur lagi ya. Tuh. Cukup lah ya, satu cerita lagi Cukup ya. kok, Kak. Mm. Oke. Oke, kita dengerin satu cerita lagi dari Kak Aci. Silakan Kak Aci. Freeze dua-duanya sekarang. Oh my God, dua-duanya, Kak. Freeze deh udah lah. Oke, baik. Ya udah, berarti untuk cerita yang satu lagi kita simpan untuk minggu depan aja ya Kak Aci ya. Atau gangguan koneksi. Tadi belum sempat applause buat Kak Aci. Keren banget dalam storytellingnya. Terus read aloud-nya keren banget. Menyampaikan buku kering-kering secara baik gitu. Yang mana pesannya adalah kita harus sama-sama atau saling tolong-menolong kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar lagi bareng GSB. Tentunya nanti akan selalu ada pembelajaran dari GSB di setiap jam 4 sore sampai jam 5 sore. Untuk Kak Aci, terima kasih banyak bisa closing secara bersamaan. Semoga nggak kapok nih buat read aloud bareng GSB gitu. Nah, untuk minggu depan, sebentar saya nyontek dulu. Untuk minggu depan itu kita akan ada, wait, nah ini. Minggu depan kita akan belajar bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Sama, tadi kan kita udah mengenal bagian tubuh dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia. Atau ya mata, hidung, terus tangan, telinga, dan lain-lain. Nah, minggu depan kita akan belajar part of body dengan bahasa Inggris.
itu penyebutannya kayak gimana, terus fungsinya itu seperti apa, dan kita juga akan sama-sama belajar menggambar peta Indonesia. Hah? Peta Indonesia gitu. Enggak, tapi kita nggak akan menggambar serumit yang kalian bayangkan. Jadi kita hanya mengenalkan pulau-pulau besar bentuknya itu seperti apa. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Papua itu bentuknya seperti apa. Jadi tetap tungguin terus untuk kegiatannya GSB di minggu depan jam 4 sore sampai jam 5 sore. Untuk cerita GSB semasa pandemi, kalian bisa langsung follow atau ikutin aja di Instagram @minggucerdas. Terus YouTube-nya Gerakan Suka Baca, jangan lupa di-subscribe. Terus kalian juga bisa nantinya baca cerita-ceritanya di blognya GSB, gerakansukabaca.wordpress.com. Atau kalian bisa langsung klik aja link yang ada di bio. Jadi, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang GSB sampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran kita sama-sama dan kita bisa mempraktekkan atau membagikan hal-hal baik setiap harinya. Terima kasih banyak, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.